Udah berapa kali nih aku baca buku yang penulisnya itu lebih memilih mengakhiri hidupnya setelah karya-karyanya itu laris. Banyak penulis yang mengalami pergulatan batin yang membuat karya itu untuk menuangkan perasaannya yang negatif, keresahannya, kecemasannya, overthinking yang ditanam di kepalanya. Dan tidak semua penulis itu melanjutkan tulisannya untuk ia merasa hidup. Ada saja yang seperti Osamu Dazai memilih untuk mengakhiri hidup setelah karya-karyanya dibaca banyak orang. Aku tidak bisa berasumsi kenapa mereka memilih keputusan tersebut. Mereka hanya menjelaskan tentang pikirannya, pergulatan mental dan batinnya itu lewat karyanya. Seperti contohnya yang aku punya ini karyanya Osamu Dazai No Longer Human. Masih banyak karya Osamu Dazai lainnya seperti The Setting Sun, Pandora Books, Tokyo Schoolgirl, dan masih banyak lagi lah. Yang kita tahu kan itu hanya fiksi ya, tapi sebenarnya ada pikiran-pikiran tentang Osamu Dazai-nya sendiri di dalam karyanya. Dazai ini tipe orang yang selama hidupnya itu selalu ada pergulatan batin. Ia merasa terjebak dalam pikirannya, nggak ada solusi keluarnya, sehingga ia tuh depresi, mempertanyakan makna hidupnya itu untuk apa ya. Seolah dunia itu terasa asing dan gak bisa dipahami oleh dirinya. Mirip-mirip cerita No Longer Human yang ia tulis. Ini cerita tentang dirinya juga sih sebenarnya, cuman diperankannya itu oleh tokoh Yozo. Tentang Yozo yang merasa dirinya itu bukan seperti manusia normalnya. Dalam relasi, Yozo ini benar-benar tidak bisa menemukan ketenangan. Selalu ada luka dari setiap yang ia temani ya, kayak cinta, pertemanannya. Sama seperti Yozo, Dazai juga itu melakukan pelarian seperti minum alkohol, kecanduan, obat. Namun bukannya mencoba untuk menyelesaikan masalah, tapi justru Yozo itu terjerumus makin ke dalam jurang, sama sepertinya Osamu Dazai sendiri. Dan lewat karya inilah aku jadi mengetahui pikiran-pikiran aslinya Osamu Dazai. Ternyata secara pribadi Osamu Dazai itu sudah melakukan percobaan untuk bunuh diri berkali-kali, hingga akhirnya yang tadinya hanya percobaan berulang itu jadi benar-benar bisa mengakhiri hidupnya. Dan ya inilah hasil karyanya yang sangat-sangat terasa jujur sekali. Aku baca buku ini tuh kayak lagi dengerin curhatannya Osamu Dazai sebelum ia mengakhiri hidupnya. Rasa rapuh, rasa benci atas hidupnya, rasa benci terhadap dirinya sendiri, tidak memiliki celah ketenangan di dalam hidupnya. Membaca bukunya Osamu Dazai juga perlu kehati-hatian ya, karena Osamu Dazai itu benar-benar menghipnotis aku, sehingga perasaan aku tuh campur aduk membaca narasi-narasi yang ia buat gitu kan. Kadang aku dibawa benci sama pemeran Yozo ini, tapi juga punya empati gitu loh. Kasian sama Yozo ini, kenapa ia menjadi seseorang seperti itulah, banyak berpura-puranya gitu ya, tidak bisa menjadi dirinya gitu.